Timnas Indonesia pemirsa resmi memiliki pelatih baru yang menggantikan Sintayong yaitu Patrick Kluivert. Lalu bagaimana pelatih baru ini dapat membangun chemistry yang baik dengan para pemain Timnas mengingat begitu banyak target yang menunggu di depan mata. Itu akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Ano. Dan juga saya Vena Kintan. Mungkin Anda masih ingat pemirsa Agus pria disabilitas yang sebelumnya terlibat kasus pencabulan. Agus ini menjalani hukuman sebagai tahanan rumah, tapi kini pihak Kejati sudah resmi menahan Agus. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memanggil Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Terkait pemanggilannya, Ahok mengklaim sebagai pihak yang membongkar adanya dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina. Ia pun mengaku sudah melaporkannya ke Menteri BUMN. Sebelumnya, mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan telah divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina. Nanti wawancara ya, Pak. Gak banyak juga sih. Seputar apa aja? Kan gue udah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Oh. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Jadi pas ketemu itu di Januari 2020. Setelah saya 2 bulan di sana. Ya, udah aja sih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa dirinya akan memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari 2025 mendatang. Dirinya mengaku telah menerima surat pemanggilan dan akan menghadiri pemanggilan tersebut. Dalam konferensi pers HUT PDIP ke-52 di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat menyinggung perihal penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW buronan Harun Masiku. Terima kasih. Hasto Kristianto menegaskan dirinya akan memenuhi panggilan dari KPK terkait kasus tersebut. Dirinya mengaku telah menerima surat pemanggilan dari KPK untuk pemeriksaan tanggal 13 Januari 2025 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hasto juga menyebut dirinya merupakan pribadi yang taat hukum dan akan memberikan keterangan kepada KPK dengan sebaik-baiknya. Saya perlu tegaskan bahwa saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Informasi lainnya pemirsa, tersangka disabilitas Iwayan Agus Suartama atau Agus yang menjadi tersangka dugaan kasus pelecehan seksual dengan korban 15 wanita menangis histeris setelah Kejaksaan Negeri Mataram memutuskan menahan tersangka di rumah tahanan. Iwayan Agus Suartama atau Agus tak berhenti menangis setelah dinyatakan akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Lembaga Permasyarakatan Lapas Lombok Barat dengan status tahanan titipan Kejaksaan Negeri Mataram. Tersangka Iwayan Agus Suartama alias Agus dan kuasa hukumnya sempat meminta pertimbangan atas penahanan tersebut, namun ditolak pihak Kejaksaan Negeri Mataram. Tangisan Agus pun semakin tak terbendung karena permohonannya ditolak. Tindakan penahanan Agus bukan tanpa alasan karena unsur objektif dan subjektif penahanan tersangka sudah terpenuhi. Bahkan fasilitas tahanan untuk tersangka disabilitas seperti Agus sudah tersedia. Misi. 1
Iwayan Agus Wartama alias Agus, pria difabel yang berdomisili di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dituding melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswi. Ya, berdasarkan barang bukti, Agus menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. Iwayan Agus Wartama alias Agus, pria difabel yang berdomisili di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini dituding melakukan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Saat Agus ditetapkan sebagai tersangka, ranah maya beramai-ramai mempertanyakan tindakan polisi. Bagaimana bisa seseorang yang tak memiliki tangan sedari lahir dapat berbuat asusila? Namun lambat laun satu persatu korban memberanikan diri mengajukan laporan. Total sudah ada 15 korban yang mengadu, 2 diantaranya masih di bawah umur. Agus menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. Dan cepat merekam melalui handphone korban. Karena diletakkan di bawah, tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Krimsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami. Setelah menjalani hukuman sebagai tahanan rumah, akhirnya Agus pun kini ditahan. Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Asisten Pidana Umum Kejati NTB bersama dengan Bapak Agus Irwan Setiawan. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Vena, Mbak Karen. Ya. Apa kabar? Ya, baik Pak. Pak Agus, ini untuk tersangka Iwayan Agus Wartama. Maaf, Irwan Mbak. Oke, baik Pak Irwan. Baik, Pak Irwan, untuk tersangka Agus ini sudah memenuhi unsur objektif dan juga subjektif sehingga kemudian diputuskan untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan? Siap, jadi tadi Mbak sekitar jam 11 siang kami menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda NTB. Kemudian setelah kita periksa oleh tim JPU, kemudian dilihat syarat objektif dan syarat subjektif. Jadi syarat objektifnya ancaman hukuman 12 tahun Mbak. Kemudian syarat subjektifnya karena korban kan banyak Mbak. Ya. Dikhawatirkan nanti ada korban lagi Mbak. Sehingga ketika kita diskusi, kita simpulkan untuk kita titipkan tahanan di rutan. Begitu Mbak. Baik. Pak, kalau kita lihat kondisi dari Agus ini kan cukup berbeda begitu. Adakah tindakan khusus yang akan disiapkan dalam tahanan selama 20 hari ke depan? Jadi begini Mbak, beberapa waktu yang lalu tim JPU didampingi oleh penyidik dan KDD Komisi Disabilitas Daerah sempat mengecek atau mengontrol kondisi sel di Lapas Mataram Mbak. Ya. Jadi di sana memang sudah dari awal sudah tersedia memang untuk antisipasi kalau ada tahanan disabilitas Mbak. Jadi pihak Komisi Disabilitas pun juga waktu itu ikut dan memahami, dan di sana juga disediakan pendamping nanti Mbak untuk si terdakwa ini Mbak. Baik, Pak Irwan, kabarnya Agus dan juga lewat kuasa hukumnya ini sempat meminta pertimbangan atas penahanan ini. Seperti apa yang disampaikan? Jadi permohonan baru tadi masuk tadi siang, sedang kita pelajari, kita telaah. Nanti mungkin dalam waktu dekat kita bisa simpulkan. Itu Mbak. Adakah mungkin penanganan khusus psikologis terhadap Agus ini? Karena kalau kita lihat merespon bahwa Agus ini akan kemudian ditahan begitu, ia juga sempat mengancam begitu untuk melakukan bunuh diri. Seperti apa respon dari pihak Kejati? Jadi gini Mbak, pengalaman kami Mbak selaku penuntut umum Mbak, yang namanya
tahanan Mbak, biasanya tidak ditahan terus masuk tahanan, ada semacam beban psikologis memang Mbak. Nggak hanya terdakwa Agus Mbak, ada beberapa kejadian. Tetapi seiring berjalanannya waktu Mbak, dan nanti ketika di lapas pun Mbak, jadi mereka juga sudah ada program Mbak di lapas itu Mbak. Jadi semacam pengenalan untuk lingkungan di lapas juga ada Mbak. Jadi begitu Mbak. Oke, baik Pak Irwan, untuk selama 20 hari ke depan Agus menjadi tahanan titipan di Lapas Lombok Barat, lalu proses hukum seperti apa yang masih akan dihadapi? Jadi untuk saat ini Mbak, tim JPU sedang mempersiapkan dakwaan Mbak, penyempurnaan dakwaan. Setelah nanti dakwaan dianggap sempurna, segera kita limpahkan ke pengadilan negeri Mbak. Jadi untuk nanti persidangannya di pengadilan negeri Kota Mataram. Oke, adakah mungkin penanganan khusus yang akan dilewati oleh Agus ini selama berada dalam tahanan? Jadi untuk saat ini posisinya memang kita tahan di rutan Mbak. Nanti secepatnya kan kita limpahkan Mbak. Kemudian nanti setelah kita limpahkan, kewenangan penahanan berpindah di PN Mbak. Jadi nanti kita lihat Mbak. Jadi nanti kita bersama-sama kita ikuti penanganan perkara ini Mbak. Oke, Pak Irwan, sejauh ini apakah keterangan saksi dan juga bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sudah cukup untuk kemudian nanti dibawa dalam persidangan Pak? Jadi kalau kita mempelajari berkas Mbak, untuk alat bukti itu ada beberapa Mbak. Keterangan saksi itu ada kurang lebih 15 Mbak. Kemudian ada surat visumet repertum, kemudian keterangan ahli Mbak. Ahli di situ ada 4 Mbak. Dari mulai ahli visum, terus ahli psikologis forensik, sampai ahli pidana juga ada Mbak. Dan satu lagi Mbak, pengembangan alat bukti di Undang-Undang 12/2022 tentang TPKS itu ada perekaman elektronik Mbak, itu juga bisa jadi alat bukti Mbak. Jadi kami juga melakukan perekaman elektronik, jadi waktu penyidikan dilakukan perekaman elektronik, disaksikan oleh penyidik dan penuntut umum Mbak. Begitu Mbak. Baik. Tentunya semua barang bukti telah memenuhi semua unsur dan juga telah menghadirkan sejumlah ahli-ahli begitu ya Pak. Apa yang akan dilakukan selanjutnya Pak dari pihak Kejati begitu dalam kasus ini? Ya setelah ini kan kita limpahkan Mbak. Nah, setelah itu nanti kita nunggu kapan penetapan hari sidang. Jadi nanti kita melaksanakan persidangan, dan untuk TPKS memang kekerasan seksual nanti dengan tertutup Mbak sidangnya Mbak, begitu Mbak. Baik, kita tunggu nanti bagaimana perjalanan proses hukum dari penanganan kasus ini. Terima kasih Pak Irwan Setiawan, Asisten Pidana Umum Kejati NTB sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Ya pemirsa, kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto ini tiba di Bungaraya Kompleks Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis pagi sekitar pukul 10 waktu setempat. Presiden Prabowo datang ke Malaysia untuk melakukan kunjungan pribadi dan juga santap siang bersama. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Indra Herbano, dan Atas Pertahanan RI, Brigadir Jenderal Winarno. Dalam kunjungan pribadi ini, Presiden Prabowo diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Kedua pemimpin negara akan membawa sejumlah langkah strategis dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara. Dan turut mendampingi Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno meninjau program makan bergizi gratis di SDN Kedung Badak Kamis pagi. Dalam kunjungannya, Edi Suparno meninjau langsung berbagai macam hal yang mendukung kesuksesan dari realisasi program makan bergizi gratis tersebut. Memasuki hari keempat program makan bergizi gratis Kamis pagi, murid sudah mulai lahap menyantap hidangan yang telah disiapkan.
Menu yang disajikan juga tidak dikeluhkan oleh para murid SDN Kedung Badak 1 Kota Bogor. Menu hari ini berupa ayam potong, sayur, dan juga buah. Wakil Ketua DPR Edi Suparno dalam kunjungannya menanggapi program MBG hari ini, seluruh murid tampak lahap. Hampir semua hidangan dihabiskan, yang berarti menu yang disajikan disukai oleh anak. Diharapkan selanjutnya program MBG ini dapat diperluas ke daerah lainnya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetapkan Pramono Anung Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada Jakarta. Keduanya ditetapkan dalam rapat pleno KPU Jakarta terkait penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta terpilih di Hotel Pool Peneman Central Park, Jakarta. Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih dibacakan langsung oleh Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Dalam kesempatan tersebut, KPU juga mengundang para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta lainnya. Turut hadir dalam kesempatan itu pasangan Darmakun, sementara pasangan nomor 1 hanya dihadiri oleh Suswono dan Ketua Tim Pemenangan Ariza Patria. Ya, terima kasih banyak dan tentunya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini. Ya, pemirsa, KPU Sumatera Selatan ini resmi menetapkan pasangan Herman Deru Cik Ujang atau HDCU sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode 2025 hingga 2030 mendatang. Penetapan kemenangan pasangan petahana tersebut digelar Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara dalam rapat pleno terbuka pada Kamis siang. Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih ini dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya. Diketahui HDCU merupakan calon kepala daerah terpilih usai unggul 51,61% dan meraih 2 juta lebih suara. Pasangan HDCU berhasil mengungguli 2 lawannya yakni Edi Santana Putra, Rizky Aprilia dan pasangan Mawardi Yahya Anita Nuringhati. Penetapan gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih digelar oleh KPU Provinsi Banten pada hari ini, Kamis 9 Januari 2025. KPU Provinsi Banten menetapkan pasangan Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih dalam Pilkada Serentak 2024. Penetapan gubernur dan wakil gubernur ini diselenggarakan di kantor KPU Provinsi Banten. Dalam agenda penetapan ini, KPU juga turut mengundang pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur Airin Rahmidiani, Ade Sumardi, dan seluruh partai politik pengusung kedua pasangan calon. Namun pasangan Airin Ade serta partai pengusung tidak tampak hadir di kantor KPU Provinsi Banten. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Provinsi Banten, pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma unggul 55,88% dari lawannya, pasangan Airin Rahmi Ade Sumardi yang memperoleh 44,12% suara. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Banten, Bapak Adam Menta. Yang saya hormati. Jalan dulu. Mundur aja sambil mundur. Sambil mundur ya, Mas. Ya, gampang. Ya, resmi sudah Timnas Indonesia memasuki lembaran baru dengan masuknya pelatih baru Patrick Kluivert. Bagaimana kemudian sang pelatih akan menyusun, meramu taktik strategi yang baik untuk membawa Timnas Garuda menjawab begitu banyak target yang cukup tinggi di beberapa waktu ke depan. Itu akan menjadi pembahasan kita malam hari ini pemirsa bersama dengan para narasumber yang luar biasa yang akan mengupasnya dengan lebih menarik lagi. Ada Mas Dede Sulaiman, mantan pemain Timnas Indonesia. Mas Dede apa kabar? Sehat Mas? Baik, Mbak Kenan. Sehat ya? Sehat. Dan juga sudah bergabung sama kita Bung Erwin Fitriasa, pengamat sepak bola. Bung Erwin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Bang Dede, dan kita sehat, alhamdulillah. masih menunggu juga
bergabungnya Pak Sumarji, manajer dari Timnas Indonesia, untuk bergabung bersama kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Dede, tapi begini, posisi Timnas Indonesia ini bisa dikatakan sudah siap tempur nih. Nah, dengan masuknya pelatih baru, Patrick Kluivert, ini akan seperti apa kondisinya? Penyesuaiannya akan butuh waktu yang cukup panjang kah? Sedangkan target di depan kurang dari 2 bulan lah harus menghadapi Australia 20 Maret nanti. Oke, makanya kita sebenarnya cukup dikagetkan dengan keputusan Pak Erick Thohir mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Ya. Nah, ada hal yang mesti diperhatikan adalah kenapa Sintayong itu diganti oleh Kluivert. Alasannya adalah masalah strategi dan komunikasi. Nah, itu yang faktor utama. Dan terakhir adalah katanya menurut Pak Erick adalah penilaian saat Indonesia melawan Cina. Kita kalah lawan Cina seperti itu. Nah, dengan pergantian pelatih ini, saya selaku pelaku pemain sepak bola itu sangat mempengaruhi sekali, Mbak Ken. Karena apa? Dengan waktu jangka yang kurang dari 2 bulan, itu pelatih pun juga harus menyesuaikan, harus mengetahui mentalnya pemain, skillnya pemain, dan apa saja yang dibutuhkan oleh pemain-pemain tersebut. Itu yang untuk pelatihnya. Dan untuk pemainnya sendiri, dengan pelatih yang baru, itu juga harus menyesuaikan skema apa, strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih baru itu. Jadi sangat riskan di dalam keputusan mengganti Sintayong ini. Di waktu kurang dari 2 bulan ini. Di waktu kurang 2 bulan ini. Dengan karena target yang cukup banyak dan cukup tinggi loh. Targetnya, harapan semua rakyat Indonesia adalah inginnya Indonesia masuk ke Piala Dunia seperti itu. Dengan waktu 2 bulan, kurang 2 bulan ini, saya rasa sangat-sangat berat. Tapi juga kita juga ya berdoa, mudah-mudahan juga tetap bisa gol, bisa masuk ke Piala Dunia seperti itu. Oke, Bung Erwin melihatnya seperti apa? Cukup beratkah ketika keputusan ini diambil dan target-targetnya nampaknya cukup tinggi? Bisa tercapaikah target dari PSSI itu dengan masuknya Patrick Kluivert? Ya, ini keputusan yang sangat berisiko ya, risikonya tinggi sekali, risikonya besar sekali. Kenapa? Karena waktunya untuk ke pertandingan lawan Australia, kita main pertama setelah ditangani oleh Patrick Kluivert ini lawan Australia nanti bulan Maret, mungkin sekitar 2,5 bulan. Tapi pemain-pemainnya baru bisa berkumpul nanti ketika paling lama H-4, paling lama H-5 sebelum pertandingan. Itu akan baru bisa berkumpul semuanya ya dengan pelatih baru, dengan asisten pelatih yang baru juga. Kan ada 3, Patrick Kluivert, Danny Lanzat, sama Anton Pastur. Ya. Patrick Kluivert head coach-nya, 2 orang ini asistennya. Mereka akan berkumpul sama pemain menjelang pertandingan lawan Australia tanggal 20 Maret ya. Di Australia ya. Biasanya pemain-pemain yang abroad yang dari Eropa akan langsung ke Australia, nggak akan ke Indonesia dulu. Ngapain gitu, buang-buang waktu karena waktunya sangat sempit. Kenapa kok waktunya sangat sempit? Ya itu jadwal FIFA Matchday-nya di situ. Karena nggak mungkin pemain-pemain itu dipanggil, ayo latihan gitu sebelum FIFA Matchday. Mereka kan sedang berkompetisi juga sama klubnya. Jadi ritualnya seperti itu yang akan dihadapi oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih sama asistennya, sama pemain seperti yang dibilang sama Bang Dede itu. Harus saling beradaptasi dan adaptasinya harus super cepat. Ya, bisa dibayangkan 3 orang pelatih baru dengan asistennya, pemain-pemainnya tersebar di berbagai negara, kumpul hanya maksimal ya 4 hari itu udah bagus. Ya. 4 hari kumpul full itu udah bagus sebelum pertandingan lawan Australia. Jadi optimismenya untuk menjawab begitu banyak target yang cukup tinggi juga masuk di Piala Dunia gimana nih Bung Erwin melihatnya? Cukup beratkah, challenging-nya luar biasa dengan waktu yang begitu sempit? Challenging-nya pasti luar biasa. Ya. Adaptasi itu kan bukan cuma bahasa ya, bukan cuma bahasa, ada budaya juga, ada taktik, strategi, kebiasaan satu persatu pemain ketika sendiri gimana, ketika kumpul jadi satu gimana, itu teknis dan non teknis ya. Sangat berat, tapi kita tetap harus optimis dong, ya kan? Tetap harus optimis. Sudah diputuskan ya, kalau kita memang masyarakat sepak bola Indonesia cinta sama timnas, oke, ini sebuah dinamika yang ada yang nggak puas, ada yang puas, ada yang mendukung. Tapi sekarang sudah diputuskan, pelatihnya sudah ada, targetnya atau lawannya sudah menunggu, berat gitu ya. Australia kan bukan Timor Leste. Kalau lawan Timor Leste, lawan Brunei gitu, optimis menang ya. Tapi Australia kan lawan yang berat. Kita harus optimis meskipun memang tantangannya berat. Tinggal bagaimana nanti pelatih baru dan pemain ini
harus dapat dukungan dari semua elemen gitu, dari PSSI, dari pemerintah mungkin, dari supporter, dari media, itu harus bersatu padu untuk memberikan dukungan gitu. Terlepas dari kita sebenarnya pengen lolos Piala Dunia sekarang nggak sih gitu ya? Kan nggak kebayang sebelumnya itu, nggak kebayang bahwa Indonesia sudah ada di seperti ini gitu ya. Detik ini. Diantarkan oleh Coach Sintayong, itu harus kita akuin. Ya nggak kebayang. Tapi kalau udah sampai sini, kita ada di posisi 3, selisih poin hanya 1 dengan Australia di posisi 2. Sekarang Jepang, oke lah kita nggak usah ngomongin Jepang karena mereka udah sangat dominan, sangat besar, mereka dapat tiket langsung lolos 1. Tinggal yang langsung lolos nih posisi 2. Kita selisihnya sama Australia itu artinya bedanya cuma 1. sebenarnya cukup besar untuk cukup bisa besar, lolos. tapi lawannya kan berat-berat juga. Ada Australia di sana, nanti pulang ke Indonesia 5 hari kemudian lawan Bahrain, lalu lawan China dan lawan Jepang. Kita masih punya 4. Terbuka, tapi dengan kondisi seperti sekarang berat. Tapi optimis tetap harus dong. Tapi kiprah Kluivert seperti apa Bung Erwin melihatnya? Cukupkah untuk bisa menjawab challenge-challenge tersebut dan memelihara optimisme itu? Cukup apa enggak kan akan kelihatan di pertandingan paling tidak lawan Australia kayak apa sih. Tapi ya semuanya pasti khawatir. Bang Dede bilang khawatir ya, riskan gitu. Semua pasti khawatir kalau kalau memang tahu gitu ya bagaimana menyiapkan tim nggak mudah gitu ya, adaptasi nggak mudah. Khawatir. Kenapa? Karena Patrick Kluivert yang akan dilihat pertama kemarin-kemarin kan CV-nya. Ya kan? Betul. Bagaimana rekam jejak sebagai pelatih. Sebagai pemain dia punya catatan bagus, yang begitu gemilang lah ya. Iya, di Ajax juara Liga Champions, di Barcelona dia juara La Liga gitu ya. Di Belanda juga bagus gitu. Tapi kan kita nggak nyari mantan pemain yang hebat. Kita nyari pelatih yang bisa membawa timnas Indonesia melebihi pencapaian dari pelatih yang lama. Kalau pencapaiannya sama aja, ngapain ganti pelatih, kan sebetulnya gitu logikanya. Jadi khawatir iya, ragu-ragu iya, karena CV-nya. Tapi kan nggak adil kalau kita langsung menghakimi, wah ini nggak bisa nih, gitu. Apalagi menghujat, ya kan? Orang belum kerja udah dihujat, kan nggak fair. Kan seperti itu. Pembuktian tentu yang kita tunggu pembuktian, ya, Bung Erwin. Justru di situ kesempatan membuktikan, pertama bagi tim pelatih, yang kedua bagi yang milih. Yang milih kan PSSI, ya kan? Pengambil keputusan Pak Ketum, ini. Exco, ya. Itu pembuktiannya di situ. Bagaimana ya harus didukung gitu. Mas Dedi, kita juga penasaran nih, kalau dari sudut pandang pemain sendiri ketika pelatihnya ini kemudian berganti yang baru, bagaimana sih kondisi psikis dari para pemain sehingga kemudian bisa bonding, bisa menyesuaikan diri dan membangun chemistry dengan pelatih yang baru? Tapi ditahan ya Mas Dedi, dijawabnya nanti sharing pengalamannya. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita akan kembali membahas bagaimana kiprah Patrick Kluivert nanti yang akan membawa kesuksesan bagi timnas Indonesia. Tapi sebelumnya tadi sudah banyak disinggung lah oleh Bung Erwin mengenai bagaimana sih posisi timnas Indonesia di klasemen ini dan tim mana saja yang akan dihadapi. Kami hadirkan untuk Anda informasinya berikut ini pemirsa. Kita akan lihat bersama seperti apa sih sebenarnya posisi terakhir dari timnas Garuda ini dan lawan-lawan atau negara mana saja akan dihadapi sehingga bisa membaca bagaimana potensi kekuatan dari tim lawan. Bung Erwin, Mas Dede, seperti ini posisi klasemen di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua tim teratas langsung lolos ke Piala Dunia. Dua tim teratas ya. Posisi 3-4 akan bertanding lagi di ronde keempat. Jadi sekarang Indonesia ada di posisi 3, selisih poinnya dengan tiket untuk lolos itu 1. Australia kan ya. Kita akan menghadapi Australia di kandang Australia. Setelah itu akan menghadapi Bahrain dan China di kandang sendiri. Baru terakhir lawan Jepang. Kalau lihat posisi klasemen sekarang, kalau mau lolos itu rebutannya kan di posisi 2. Susah untuk ngejar Jepang. Jepang sangat dominan, nggak pernah kalah, mereka hanya imbang sekali. Ya, mereka hampir cukup pasti, jauh ya, selisih hampir poinnya. pasti meskipun belum fix bakal lolos 1 tiket langsung. Nah, rebutan posisi 2-nya ini ketat sekali karena sampai posisi 5, sampai posisi 6 bahkan itu selisihnya kan hanya 1. Betul. Ya. Hanya 1 selisihnya dengan Australia. Semuanya poinnya punya 6 dari posisi 3 sampai 6. Australia posisi 2 nilainya 7. Kalau ada yang kalah, ada yang menang, itu bergesernya cepat sekali. Bahrain itu yang ada di posisi 6, kalau misalnya yang atas-atasnya kalah, bisa langsung tahu-tahu ada di posisi 2 gitu. Jadi dinamikanya ini benar-benar ketat. Betul. Tipis saja selisihnya, tapi peluangnya besar jika bisa lolos melawan Australia. Nah, kalau melihat bagaimana posisi terdekat lah yang akan dihadapi Australia, Bung Erwin, bagaimana
potensi kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia dan juga melihat kekuatan dari Australia sendiri? Waktu main di Jakarta, Indonesia menjamu Australia itu skor 0-0 ya, dan secara permainan Australia banyak mendominasi ya. Indonesia banyak terbantu dengan penyelamatan dari Martin Paes, kiper waktu itu banyak save-nya. Tapi sekali lagi bahwa ini sudah banyak berubah karena jarak untuk dari pertandingan pertama sampai nanti di Australia ini kan banyak berubah. Kondisinya juga pasti akan lain. Pelatihnya juga lain, asistennya juga lain, kondisi dalam tim itu non teknisnya juga lain gitu ya. Dengan kehadiran Patrick Kluivert dan asistennya asal Belanda, paling tidak satu modal yang dimiliki, salah satu modal adalah kesamaan bahasa, ya, kesamaan kultur sepak bola karena Kluivert dan dua asistennya dibesarkan di sepak bola Belanda. Sebagian besar starter pemain Indonesia itu juga dibesarkan di kultur sepak bola Belanda. Ya kita berharap mungkin juga ini juga pasti sudah dipikirkan sama yang pilih Kluivert gitu. Ada kesamaan kultur bahasa gitu ya. Modalnya ini dulu deh gitu. Nanti gimana teknisnya di lapangan ya tergantung bagaimana adaptasi pemain ini dengan pelatih baru gitu kan. Tapi paling tidak mayoritas starter yang asal Belanda, yang diaspora Belanda ini secara satu komunikasi sudah komunikasi cukup mudah harusnya. Betul. Secara teknis kultur sepak bola sama Belanda. Termasuk total football yang akan dibawa dari karakter Belanda yang akan dibawakan oleh Patrick Kluivert. Ya, Belanda itu identik dengan total football, tapi kan juga memperhatikan bagaimana lawannya gitu. Kalau misalnya lawannya lawan kelas dunia seperti Australia, Jepang, terus memaksakan total football kan riskan juga gitu. Jadi tergantung lawannya seperti apa gitu. Bendera latar belakangnya total football, iya. Tapi tergantung lawan, apakah tetap mainnya seperti apa gitu, iya. Baik. Mas Didi sendiri melihat posisi klasemen yang tadi sudah kita saksikan bersama tipis-tipis saja. Artinya tiap tim ini harus betul-betul cermat, berhati-hati ketika bermain, tapi juga memberikan performa terbaiknya. Nah, bagaimana Mas Didi melihatnya tadi? Kalau kita lihat klasemen tadi bahwa kita dengan Australia selisih 1. Ya, 1 poin. Tapi kita akan bermain di Australia, kan seperti itu ya. Memang kalau lihat permainan Australia waktu di Indonesia, dia mendominasi permainan. Australia itu sangat mendominasi. Nah, apabila kita main di sana, draw aja sudah bagus. Draw sangat bagus. Nah, dari posisi itu, ada hal-hal yang mesti diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh lengah menghadapi Bahrain dengan Cina. Karena kalau kita bisa ambil Bahrain dengan Cina di kandang, itu nilainya kita bisa melompat. Kan seperti itu ya. Bisa melompat, tetapi Jepang dan Australia kita tetap harus fokus dan kerja keras. Seperti itu. Modalnya adalah kalau mau lolos, Bahrain lawan Cina kita harus menang. Bagaimana dengan style culture yang mungkin akan dibawa oleh Patrick Kluivert tadi mungkin dari Belanda, akan membawakah juga culture total footballnya atau akan hadir dengan strategi atau jurus-jurus taktik baru untuk membawa timnas Indonesia menghadapi Australia? Kelihatannya kalau melihat pelatihnya Patrick Kluivert, dia akan memainkan seperti gaya bermainnya Belanda. Kan seperti itu. Di mana mendominasi adalah pemainnya menyerang. Dan semua segala ini harus bisa pemain itu sendiri. Kan seperti itu. Nah kalau waktu Sintayong memang strateginya Sintayong lebih banyak bertahan, kembali ke daerahnya baru counter attack. Kan seperti itu ya. Ini akan berbeda ini. Mudah-mudahan dengan adanya polanya seperti Belanda, kita bisa memainkan yang sangat baik seperti itu. Itu harapan terbesarnya tentunya. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana harapan dan juga ekspektasi masyarakat Indonesia, pecinta bola kita ketika melihat posisi klasemen timnas Indonesia yang sudah cukup baik. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana respon atau tanggapan masyarakat bersama rekan kami Nadila Saleh. Nadila, silakan. Ya, Ken, aneh betul sekali bahwa memang kita tahu bersama ya di tanggal 6 Januari kemarin ini PSSI mengumumkan pemecatan terhadap Sintayong dan kemudian tidak lama PSSI juga langsung mengumumkan dan mengonfirmasi bahwa pengganti dari pelatih timnas Indonesia yang baru ini adalah Patrick Kluivert begitu. Tentu dengan adanya pergantian ini publik juga menyuarakan pendapatnya, menyuarakan tanggapannya dan responnya terhadap pergantian ini. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Dan saat ini saya akan ajak Anda untuk bertanya dengan
perwakilan dari masyarakat yang menjadi narasumber saya. Sudah bersama dengan saya di sini ada 3 pemuda-pemuda di sini. Selamat malam, boleh kenalan dulu namanya siapa aja? Saya Arif. Saya Aros Satrio. Oke, saya akan bertanya ke Mas Arif terlebih dahulu. Mas Arif, ini mendengar pergantian pelatih Timnas Indonesia ini, Mas Arif posisinya setuju atau enggak sih? Kalau saya sih setuju ya. Kenapa saya setuju? Karena yang pertama Patrick Kluivert ini dia bukan pemain asing. Dia tuh pemain bintang lah dulu di masanya ya. Memperkuat Barca, Ajax, AC Milan. Dan memang kalau dari sejarah kepelatihan antara Patrick Kluivert dengan Sintayong itu memang jauh lah. Karena juga dari senioritas juga lebih senioritas Sintayong. Nah cuman harapan saya itu adalah berharap dengan masuknya Patrick Kluivert yang menukani Timnas Indonesia, dia bisa membawa warna baru, sentuhan baru, darah baru, apalagi dia kan pelatih yang under 50 ya usianya. Mungkin dengan ada sentuhan dari Kluivert ini bisa membawa corak berbeda untuk timnas kita. Karena kan Coach STY itu hebat ya, karena 5 tahun terakhir ini dia bisa membangun timnas kita ini luar biasa lah sampai bisa lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Tapi ada tapinya nih, banyak juga pendapat yang bilang bahwa formasi Coach STY ini terlalu cenderung bertahan dengan posisi pemain belakang sampai 5 gitu kan. Nah mungkin apa yang dievaluasi oleh PSSI untuk mengejar lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026, sebenarnya kalau pola permainan masih seperti ini tidak akan bisa membawa banyak perubahan. Kalau saya melihat seperti itu. Jadi saya yakinlah Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir dan exco yang lain sudah memikirkan ini dengan matang. Dan saya berharap dengan masuknya Patrick Kluivert, apalagi dia orang Belanda juga, pemain naturalisasi kita juga kebanyakan dari Belanda juga, chemistry-nya bisa lebih dapat dan mungkin pemain-pemain naturalisasi ini yang sebetulnya punya insting menyerang tuh bisa lebih diakomodir lah, bisa lebih dimajuin, terus juga mungkin juga dari komunikasi bahasa juga pasti akan lebih klop gitu kan. Jadi saya berharap nih Patrick Kluivert bisa membawa total football ke timnas kita. Jadi insya Allah lolos. Oke, artinya Mas Arif ini setuju. Kita akan dengarkan pendapat dari Mas Aros. Mas Aros ini setuju apa enggak, Mas? Saya nggak setuju. Oke, nggak setuju. Kenapa tuh, Mas? Menurut saya agak keputusan yang sangat agak sedikit berbahaya mengganti pelatih di tengah-tengah kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026 yang sudah berjalan. Timnas Indonesia bakal ngadepin Australia away di Sydney 20 Desember 2025. Bagaimana dalam waktu 1 bulan lebih sedikit Patrick Kluivert membangun chemistry kembali seperti itu dan meracik strategi untuk meraih kemenangan di Sydney. Saya rasa agak pendek waktu adaptasi yang dimiliki Kluivert bersama dengan penggawa timnas seperti itu. Mas Aros, tadi kan Anda sampaikan bahwa ini persiapan untuk Piala Dunia begitu ya. Ini menurut Anda dengan adanya keputusan dari PSSI seperti ini, menurut Anda Timnas Indonesia bisa masuk nggak untuk bertanding di Piala Dunia? Saya keberatan dengan pergantian pelatih ini, tapi saya secara pribadi memberi kesempatan untuk Patrick Kluivert dan juga mungkin dalam benak PSSI sudah melakukan kajian, evaluasi mendalam terkait dengan taktik-taktik Sintayong dan juga merekrut Kluivert atas dengan pertimbangan matang. Jadi saya tidak dalam posisi untuk mengkritisi kebijakan, tapi saya agak keberatan Patrick Kluivert yang diambil untuk mengganti Sintayong dari segala beberapa nama yang saya rasa lebih pantas menggantikan Patrick Kluivert. Oke, baik. Tadi sudah ada satu yang setuju, sudah ada juga satu yang tidak setuju. Kita tanya ke narasumber saya yang ketiga, Mas Satrio. Mas Satrio setuju nggak nih? Tentu tidak setuju ya Nadila, karena betul tadi disampaikan Bang Aros bahwa pergantian pelatih ini dilakukan di tengah-tengah kita sedang menghadapi kualifikasi Piala Dunia di round ketiga ini. Jadi dengan pergantian pelatih ini tentu kan ada yang banyak terjadi di ruang ganti. Persiapan ini kan harusnya lebih fokus kepada teknik, kemudian fisik dan lain-lain. Tapi kita mengganti pelatih baru di tengah-tengah kita sedang fokus untuk lolos ke Piala Dunia. Apalagi kita masih punya kesempatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia tanpa harus ke kualifikasi tahap keempat. Apalagi sosok yang menggantikan Coach Sin ini tidak lebih baik dari Coach sendiri. Kita tahu Patrick Kluivert ini di kepelatihan ini jam terbangnya tidak setinggi Coach Sintayong. Tapi apapun itu keputusan PSSI sebagai pemain ke-12 ya supporter kita harus dukung.
agar kita bisa semuanya fokus lah untuk Indonesia timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kita berterima kasih kepada Coach Sintayong dan kita menyambut kedatangan dari coach yang baru Patrick Kluivert. Oke, Mas Satrio, tadi kan disebutkan oleh Mas Arief kalau bahwasannya Patrick Kluivert ini merupakan pelatih yang masih muda, kemudian banyak sekali skill-skill yang bisa dia bagikan kepada timnas Indonesia. Begitu, apa harapan Anda untuk Patrick Kluivert buat timnas Indonesia? Kalau melihat keputusan PSSI untuk mengganti pelatih dari Coach Sintayong menjadi Patrick Kluivert ini kan salah satunya ada kendala komunikasi. Harapannya tentu dengan kebangsaannya Patrick Kluivert yang warga negara Belanda ya, dan banyak pemain timnas kita ini diaspora dari Belanda, sinergi antara pemain dan pelatih ini menjadi lebih baik, dan ya tentu kita berharap bisa lolos ke Piala Dunia dengan kepelatihannya Patrick Kluivert. Oke, nah pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk bertanya lagi ke pendapat yang setuju Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, sekarang kan beredar di media sosial terkuak pendapat-pendapat dari masyarakat mengenai Patrick Kluivert sendiri. Ada background-nya dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat pendapat-pendapat masyarakat itu, Mas? Ya, memang ada serangan ya ke Patrick Kluivert terkait kenapa dia dianggap tidak cocok melatih timnas, terutama soal dikata terlibat judi dan lain sebagainya, kehidupan pribadinya mulai diungkit. Kalau menurut saya sih lebih baik kita melihat secara objektif ya, maksudnya seperti judi ataupun mabok ataupun apa budaya-budaya seperti itu kan di pemain bola tuh sepertinya hal yang tidak hanya menerpa seorang Patrick Kluivert, tapi juga pemain-pemain lain juga ada kemungkinan seperti itu, teman. Kita tidak tahu saja gitu. Jadi lebih baik objektif saja, dilihat dari prestasinya dia gitu. Kalau dari pemain sudah pasti lebih bersinar Kluivert ketika dia masih jadi pemain dibandingkan dengan Sintayong gitu kan. Tapi kalau dari kepelatihan jelas rekam jejaknya masih lebih bagus Sintayong karena kan dia lebih senior juga kan, usianya juga sudah hampir 60 tahun. Jadi ya kita lebih baik objektif, kita dukung saja apa yang sudah menjadi keputusan PSSI saat ini. Oke, baik, terima kasih Mas Arief, kemudian Mas Aros dan juga Mas Satria untuk pendapat-pendapatnya, dan Ken Ari dan juga pemirsa tentunya ini ada pendapat yang setuju, ada juga yang tidak setuju, tapi kita tentunya ini bersama-sama berharap siapapun pelatih timnas Indonesia, semoga ia bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih maju lagi sehingga sepak bola Indonesia bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Sementara itu. Oke, baik, terima kasih Nadila Saleh tadi sudah meng-capture bagaimana kira-kira respon masyarakat beragam, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi semuanya seragam, punya harapan, punya ekspektasi yang besar dengan masuknya pelatih baru di timnas Indonesia. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini pemirsa mengenai bagaimana kira-kira gaya, culture, budaya total football yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan. Kami akan hadirkan untuk Anda usai jeda. Ya, total football bersama Kluivert itu kayak akan dibawa oleh pelatih baru timnas Indonesia untuk menghadapi tim-tim lain tentunya di kualifikasi Piala Dunia untuk menjawab target yang sudah ditentukan. Bung Erwin, ini kalau kita lihat statementnya Pak Erick Thohir sempat menyinggung soal manajerial. Nah, Patrick Kluivert ini juga sudahkah memahami mengenai challenge atau PR manajerial seperti apa sih yang kemudian harus diperbaiki atau diolah oleh Kluivert dengan timnas Indonesia? Harusnya udah tahu ya, karena untuk menerima pekerjaan itu kan pasti udah dikasih tahu nih challenge-nya seperti ini, targetnya seperti ini, medan yang akan dihadapi seperti ini gitu. Harusnya udah tahu. Tapi sekali lagi bahwa salah satu modal yang mungkin akan sangat terpakai oleh Patrick Kluivert dan Dani Lanzat serta Pastur, dua pelatihnya, adalah kesamaan dalam kultur, dalam bahasa. Ya, itu harusnya sih bisa menjadi salah satu modal yang sangat berharga ya. Karena apa? Waktu menghadapi Arab Saudi, menjelang menghadapi Arab Saudi kan sempat ada pemain-pemain yang mengadakan briefing ya tanpa ada tim pelatih. Itu juga semua orang udah tahu ya. Hasilnya waktu itu Indonesia bisa menang meskipun belum tentu karena briefing itu gitu ya. Tapi paling tidak kan ada ada upaya dari para pemain itu untuk bersatu untuk menang gitu ya. Terakhir patokannya kan di situ. Pertandingan terakhir sebelum melawan Australia nanti itu kan waktu lawan Arab menang 2-0 gitu ya. Waktu pemain-pemain itu juga dalam turbulensi setelah lawan Bahrain, lawan Cina, kalah di Cina yang harusnya 2 pertandingan itu pengennya menang, targetnya menang, tapi ternyata seri dan kalah lagi. Habis itu lawan Jepang kalah 4-0. Pak Erick juga sempat bilang waktu itu masih banyak
footage-nya. Kalau misalnya tim ini memang nggak mau, ya mending saya mundur aja sekalian gitu kan. Setelah itu kan seperti terlecut semuanya ya. Pemain juga ada inisiatif untuk menggelar pertemuan gitu ya. Akhirnya juga bisa menang. Artinya ada harapan lah ya. Ada harapan ketika pelatih baru juga datang dengan kultur yang berbeda mungkin. Kalau saya boleh menduga-duga mungkin kulturnya kalau orang Eropa itu lebih terbuka gitu ya. Ada diskusi antara pemain dengan pelatih. Kita berharapnya cair gitu. Ya, situasinya cair sehingga hasilnya bisa maksimal. Kalau misalnya situasinya cair terus mainnya bisa maksimal, soal hasil itu mungkin kita akan bisa terhibur kalau misalnya amit-amit nih kalah misalnya. Tapi kalau mainnya sudah maksimal gitu, ya mau gimana lagi? Tapi kan yang penting bisa tampil dengan maksimal. Ya, non teknis persiapannya tuh udah maksimal semuanya gitu. Sudah siap tempur. Ya soal hasil mudah-mudahan nggak mengkhianati prosesnya kan. Seperti itu sih. Oke, Mas Dede, catatan mungkin yang bisa diberikan untuk Timnas Indonesia kita dengan pelatih yang baru Patrick Kluivert untuk menyambut nanti pertandingan yang paling dekat melawan Australia 20 Maret seperti apa? Ya paling tidak bahwa pemain sekarang ini kan dilatih oleh pelatih baru. Tetapi pelatih baru ini adalah juga pemain-pemain kita kan banyak pemain-pemain dari diaspora dari Belanda. Ya. Saya yakin bahwa komunikasinya pemain-pemain dan pelatih itu akan chemistry-nya akan masuk kan seperti itu ya. Mudah-mudahan lawan Australia juga kita bisa memenangkan pertandingan. Paling miss adalah harus bisa draw dengan Australia. Kalau kita mau menuju ke Piala Dunia. Minimal draw ya. Minimal draw. Pelatih baru tentunya harapan baru untuk Timnas Indonesia. Kita berharap yang terbaik. Kita tunggu pembuktian terbaik juga dari Patrick Kluivert untuk membawa Timnas Indonesia menuju kesuksesan. Nanti 20 Maret terdekat melawan Australia. Kita akan nantikan hasil terbaik yang akan dibawa oleh Timnas Garuda. Terima kasih Mas Dede Sulaiman, Bung Erwin Fitriansyah, terima kasih sudah membahas begitu luar biasa mengenai kedatangan pelatih Timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert pemirsa. Tapi tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih memiliki sejumlah informasi untuk Anda bersama dengan Vena Kintan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang mantan kepala desa di Brebes, Jawa Tengah ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana korupsi. Tersangka mengakui hasil korupsi digunakan untuk keperluan pribadi dan hiburan karaoke. Jumarso, seorang mantan kepala desa Kedung Bokor, Kecamatan Larangan di Brebes, Jawa Tengah harus berurusan dengan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa di tahun 2022 lalu yang merugikan negara hingga 387 juta rupiah. Di depan penyidik, mantan kades ini mengakui hasil korupsi sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadi dan pengeluaran hiburan karaoke. Diketahui dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Brebes mengungkapkan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa Kedung Bokor pada 2022. Dan akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan terancam kurungan penjara maksimal seumur hidup dan denda hingga 1 miliar rupiah. Ya, pemirsa, viral sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan yang diduga bersembunyi di balik meja kerja camat saat puluhan anggota organisasi masyarakat menggerebek ruang camat Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur. Inilah video viral yang menggambarkan puluhan anggota organisasi masyarakat atau ormas menggerebek ruang camat Asem Rowo, Surabaya. Dan ditemukan seorang perempuan bersembunyi di balik meja kerja camat yang memantik beragam reaksi masyarakat. Belakangan diketahui pemirsa, kasus tersebut dipicu oleh persoalan penggusuran di Surabaya. Karena merasa diabaikan, tidak ditemui oleh camat, massa ini kemudian marah dan melakukan aksi tersebut. Camat Husnul ini juga mengatakan perempuan yang dimaksud dalam video viral tersebut adalah stafnya yang memang ditugaskan untuk mempersiapkan live Zoom meeting bersama Wali Kota Surabaya. Sementara itu, perempuan yang dimaksud dalam video viral tersebut juga memberikan klarifikasi bahwa dirinya sengaja masuk ke bawah meja ruang kerja camat dikarenakan takut dengan kedatangan puluhan ormas.
Pemirsa, sebuah kendaraan Elf penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura Brebes, Jawa Tengah. Belasan orang luka-luka dan 1 orang tewas di tempat. Belasan penumpang kendaraan umum berjenis bus Elf ini menangis histeris setelah insiden kecelakaan maut yang menimpa belasan penumpang luka-luka dan 1 sopir Elf meninggal dunia di tempat. Menurut saksi mata, sebelum kejadian, supir bus Elf ingin mendahului becak motor yang berada di depannya, namun karena jalan licin setelah diguyur hujan, bus tergelincir hingga menabrak warung. Seluruh korban luka dan tewas dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asih Brebes. Sementara untuk penyelidikan lebih lanjut, bangkai bus Elf dievakuasi ke unit Laka Lantas Polres Brebes. Ya, pemirsa, pasca kecelakaan bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur, Ditlantas Polda Jati menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi terjadinya kecelakaan. Dalam olah TKP tersebut, polisi menggunakan metode Traffic Accident Analysis dan RAM-check. Olah TKP dimulai dari Jalan Insinyur Soekarno atau titik akhir bus yang mengalami remblong berhenti. Kemudian dilanjutkan ke Jalan Patimura, kemudian ke Jalan Imam Bonjol atau titik awal bus yang membawa rombongan pelajar SMK Bali Global Badung itu. Terhitung olah TKP kecelakaan bus pariwisata ini mencapai jarak sejauh 2,3 km untuk mengetahui kronologi kejadian kecelakaan. Ya, kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Kasat Reskrim Polres Batu, ada AKP Kasat Lantas maksud saya, sudah ada AKP Kevin. Selamat malam Pak Kevin. Selamat malam Mbak. Pak Kevin, ini sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara. Apa kemudian temuan baru yang mungkin ditemukan oleh pihak kepolisian Pak setelah melakukan olah TKP? Ya, setelah kami melaksanakan olah TKP tadi pagi bersama dengan di backup oleh jajaran Ditlantas Polda Jatim, juga dengan menggunakan metode TAA. Kemudian pada intinya dari kendaraan bus Sino ini dengan plat nomor DK7942 GB mengalami tidak berfungsinya pengereman, Mbak. Mulai dari Jalan Imam Bonjol, kemudian menuju ke Jalan Patimura, dan berakhir di Jalan Insinyur Soekarno. Oke, apa kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat olah TKP Pak? Karena kan tadi sudah disebutkan olah TKP ini dilakukan sejauh 2,3 km begitu. Apakah untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan atau sebetulnya ada hal lain yang ingin digali oleh pihak kepolisian? Iya, betul sekali. Itu jarak kurang lebih sekitar 2,3 km. Kami mendalami terkait pastinya penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Perkembangan pun juga kami sudah memeriksa beberapa saksi dan kemudian saksi ahli dari luar untuk mengetahui kondisi kendaraan bus yang digunakan pada saat itu. Oke, baik. Pak Kevin, ini kalau kami dapatkan informasi juga setelah olah TKP dilakukan begitu ada faktor lain selain penyebab dari bus yang remnya blong begitu. Salah satunya adalah kondisi jalan tepatnya di Imam Bonjol. Ini kondisinya ini nampak cukup curam. Apakah itu juga menjadi poin penting dari hasil temuan olah TKP, Pak Kevin? Iya, betul Mbak. Mengingat kondisi dari Imam Bonjol menuju Jalan Soekarno itu memang jalannya menurun. Sehingga dari pihak pengemudi bus kesulitan untuk memberhentikan bus tersebut pada saat tidak berfungsinya pengereman. Oke. Jadi memang jalannya memang menurun dan cukup curam. Baik. Sejauh ini Pak, tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian ada berapa? Apakah memang baru sopir bus saja yang ditetapkan tersangka atau ada tersangka lain Pak Kevin? Sejauh ini kami sedang melaksanakan gelar perkara Mbak terkait untuk penentuan pasal dan penetapan tersangka. Masih dalam proses lidik lebih lanjut oleh pihak unit Gakum.
Satlantas Polres Batu, di backup dengan dari Ditlantas Polda Jawa Timur, Mbak. Baik, bagaimana dengan kondisi korban saat ini, Pak? Adakah informasi terbaru? Untuk kondisi korban saat ini yang dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, ada 2 korban sedang dilakukan tindakan oleh kedokteran, kemudian yang masih dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata Batu ada sejumlah 4 orang masih dalam perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Oke, baik. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak, untuk kemudian membuka sebetulnya apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini, dan tentu juga siapa tahu ada tersangka lain yang akan ditetapkan begitu? Ya, langkah kepolisian ke depan kami fokus dengan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian dari saksi ahli yang menerangkan terkait kondisi kendaraan tersebut, dan kami akan melaksanakan gelar perkara sehingga penentuan pasal dan tersangka akan segera kami tetapkan. Baik, terima kasih Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak Kevin. Selamat malam. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Komedian Nurul Komar alias Komar ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Carang Pulang, Kecamatan Pagenangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis siang. Isak tangis keluarga dan juga kerabat serta rekan dari almarhum ini mewarnai prosesi pemakaman. Tidak hanya keluarga dan kerabat, sejumlah komedian dan rekan almarhum juga mengantarkan jenazah almarhum Nurul Komar, personil 4 Sekawan, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dimas, anak almarhum, mengatakan almarhum menderita penyakit kanker usus, dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, Komar menjalani perawatan di rumah sakit selama 15 hari. Indonesia Malam, pemirsa, bentrokan ini terjadi antara 2 kelompok warga di distrik Kuala Kencana di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. 1 warga terluka terkena anak panah. 2 kelompok warga di distrik Kuala Kencana di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah terlibat bentrok. 2 kelompok ini saling serang menggunakan senjata dan panah. Bentrokan terjadi di depan Polsek dan Koramil Kuala Kencana. 1 warga terluka terkena anak panah. Dan untuk membubarkan warga yang saling serang, Polres Mimika ini menembakkan gas air mata. Bentrokan terjadi di latar belakangi persoalan keluarga. Saat ini situasi di lokasi bentrokan sudah kembali kondusif, pemirsa, di mana pihak kepolisian ini juga sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat agar tidak kembali terjadi bentrokan. Ya, kita beralih ke Blora, Jawa Tengah, pemirsa. Ada ratusan ekor sapi yang kembali terpapar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Akibat wabah PMK ini, petani mengaku harga sapi mengalami penurunan. Ancaman wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berpotensi menyerang kesehatan hewan ternak hingga kematian ini kembali menyerang ternak sapi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebagai daerah penghasil populasi sapi terbesar di Jawa Tengah, Pemkab Blora pun mengambil langkah pencegahan bersama para peternak. Di Kabupaten Blora sendiri, hingga saat ini ada 360 ekor sapi yang terpapar penyakit PMK. Pemirsa, kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah melonjak signifikan dalam 2 minggu terakhir. Sedikitnya ada 889 ekor sapi di Kabupaten Pati yang terpapar PMK dan 108 ekor sapi diantaranya mati. Dari 889 sapi yang terserang PMK, ada sebanyak 194 sapi yang terpaksa disembelih, sedangkan sebanyak 562 ekor sapi saat ini masih sakit atau terjangkit PMK dan 25 lainnya dinyatakan sembuh. Wabah PMK tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Pati. Kasus terbanyak
berada di Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Winong. Ya, untuk membahas mengenai wabah PMK ini, pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Dirjen PKH, ada Bapak Agung Suganda. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam. Pak Agung, kami ingin dengar begitu apa yang sudah disiapkan oleh PKH untuk mengatasi adanya wabah PMK yang terjadi di Indonesia. Saat ini, Pak, data terbaru yang dimiliki oleh Anda, ada berapa kemudian yang tersebar begitu mengenai wabah PMK ini? Ya, jadi terima kasih Mbak Vena. Perlu kami sampaikan di sini bahwa kasus PMK ini mengalami peningkatan. Jadi sejak adanya wabah PMK tahun 2022 lalu, Indonesia sudah menjadi negara endemis atau terjangkit PMK, dan memang terjadi peningkatan kasus setiap Januari atau Februari setiap tahun, dan pada tahun ini agak cepat kasus peningkatan mulai terjadi di minggu ketiga bulan Desember tahun 2024 yang lalu. Dan dari data informasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang kami terima laporan dari daerah, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025 kemarin, sudah dilaporkan sebanyak 13.287 ekor sakit terkena PMK, dan ini tersebar di 10 provinsi, kemudian juga kematian mencapai 305 ekor dan potong paksa sebanyak 117 ekor. Oke, baik. Dengan banyaknya wabah PMK yang sudah tersebar di Indonesia begitu, apa langkah mitigasi yang sudah disiapkan atau mungkin sudah dilakukan begitu? Ya, langkah mitigasi terkait dengan PMK ini, kami di Kementerian Pertanian telah mengambil langkah-langkah cepat, dan sebagai respon cepat kenaikan kasus pada minggu ketiga Desember tersebut, kami telah mendistribusikan kembali vaksin PMK pada tanggal 28 Desember sebanyak 50.000 dosis beserta obat, vitamin, dan desinfektan ke 7 provinsi, 6 provinsi di Pulau Jawa, dan 1 provinsi di Sumatera, yaitu di Provinsi Lampung, yang melaporkan adanya kasus PMK dengan peningkatan yang agak signifikan. Dan tentu ini digunakan untuk melakukan kegiatan vaksinasi untuk ternak yang sehat, kemudian juga pengobatan dan juga penyemprotan atau desinfeksi di kandang dan pasar ternak. Kemudian juga kami tentu terus mengingatkan, ada surat kami tanggal 4 Desember, kemudian surat Bapak Menteri tanggal 3 Januari, untuk terus mengingatkan pemerintah daerah untuk bersama-sama membentuk satgas, membentuk tim untuk melakukan kegiatan vaksinasi, pengobatan, desinfeksi, kemudian sosialisasi kepada para peternak untuk mengkondisikan ternaknya tentu agar tetap sehat. Kalaupun sakit harus segera diisolasi, diobati, dan tidak dikeluarkan dari kandangnya untuk mencegah penularan. Dan tentu juga kami memberikan layanan hotline untuk pelaporan, di samping melalui sistem informasi kesehatan hewan, juga melalui WhatsApp yang sudah kami sediakan nomor khusus untuk digunakan melaporkan kasus, dan tentu ini akan segera kami respon tim gabungan dari kabupaten kota, provinsi, dan juga dari pusat. Seperti itu, Mbak. Pak Agung, bagaimana kemudian dengan langkah Kementan untuk memastikan pasokan dari daging ternak ini aman untuk dikonsumsi, mengingat kita juga sudah dekat begitu dengan Ramadan dan juga Idul Fitri? Ya, peningkatan kasus PMK ini juga tentu diiringi dengan mulai meningkatnya mobilisasi ternak, khususnya ternak-ternak muda yang akan disiapkan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, maka kami di tahun 2025 ini juga sudah menyiapkan sejumlah vaksin kurang lebih 4 juta dosis yang siap akan kita distribusikan, termasuk juga obat, vitamin, dan desinfektan.
Dan vaksin ini akan digunakan untuk vaksinasi di bulan vaksinasi yang kita lakukan di akhir Januari sampai dengan Februari, tentu dalam rangka untuk memastikan bahwa ternak-ternak yang akan dilalu lintaskan untuk memenuhi kebutuhan di Idul Fitri maupun nanti di Idul Adha itu sehat dan kita tetap bisa mendapatkan daging maupun ternak untuk kebutuhan hari besar itu dalam jumlah yang cukup. Tetapi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang tidak menular kepada manusia dan tingkat kematiannya juga sebetulnya relatif kecil. Sepanjang ternak yang sakit ini diobati, kemudian juga diberikan makan dan perawatan yang cukup, itu kematiannya kurang dari 2%. Dan jika diberikan makan yang cukup tadi, maka sapi atau ternak ini akan kembali sehat dan tentu bisa dipotong dan dagingnya bisa dikonsumsi untuk kebutuhan Idul Fitri. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa untuk memenuhi kebutuhan daging nasional kita, di samping menggunakan daging-daging yang berasal dari sapi lokal, kita juga saat ini masih mengimpor daging sapi beku dari luar dan juga termasuk mengimpor sapi bakalan dari luar negeri untuk dipotong di Indonesia. Jadi untuk kebutuhan Idul Adha, Idul Fitri maupun juga Idul Adha nanti, kita pemerintah bisa menjamin ketersediaan daging sapi kerbau ini bisa tercukupi. Begitupun juga untuk ternak menghadapi Hari Raya Idul Kurban nanti. Kita sudah punya pengalaman di tahun 2022, 2023 kemarin dan alhamdulillah kita sudah bisa melewati itu semua dengan baik. Oke, dari PMK Pak, untuk menghindari adanya pedagang ataupun peternak nakal, kemudian bagaimana cara memastikan daging yang dikonsumsi ini aman begitu? Ya, yang pasti jika ternaknya sakit, kami menghimbau kepada para peternak agar tidak menjual ternaknya, tetapi mengisolasi dan memberikan pengobatan serta perawatan yang cukup sehingga ternaknya bisa kembali sehat. Dan jika memang terpaksa, maka bisa dilakukan potong paksa dan sekali lagi PMK ini tidak menular kepada manusia. Sehingga sepanjang pemotongannya dilakukan dengan baik, dan yang paling penting adalah harus menjaga agar jangan sampai potensi penularan melalui media bisa darah dan sebagainya itu tidak menular kepada ternak yang sehat yang belum divaksin. Tapi kalau sudah divaksin tentu ini akan tidak terserang dari PMK ini juga. Kemudian bagi para peternak yang ingin menjual ternaknya, saat ini dengan adanya kasus ini memang kami pantau terjadi penurunan harga jual ternak dan oleh karena itu maka beberapa daerah saat ini juga sudah melakukan penutupan pasar ternak sambil melakukan desinfeksi. Dan tentu ini juga sekaligus juga untuk menjaga agar harga ternak hidup kita tidak terlalu turun karena sekali lagi tidak akan mengganggu kesehatan manusia karena PMK ini tidak menular pada manusia. Jadi tidak perlu panik seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dirjen PKH Bapak Agung Suganda atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Losari di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis pagi tergenang akibat luapan air laut atau banjirop yang terjadi sejak dini hari terakhir. Para murid ini terpaksa beraktivitas belajar mengajar dialihkan ke tempat yang lebih nyaman. Beginilah pemirsa kondisinya banjirop yang terjadi di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis pagi. Banjir akibat luapan air laut ini menggenang rumah warga serta sekolah. Dan pemirsa, ini lokasinya berjarak sekitar 300 meter dari bibir pantai, tak luput dari genangan setinggi 20 cm. Air yang menggenangi halaman hingga menyusup ke dalam ruang kelas dan juga ruang guru sekolah. Pemirsa, tebing setinggi 20 meter longsor di Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta, menutup akses jalan warga dan merusak sejumlah fasilitas umum. Akibat longsor ini, satu rumah warga rusak pemirsa.
Material longsoran juga menutup jalan akses ke 5 pedukuhan serta jaringan listrik terputus. 5 pedukuhan yang terganggu aksesnya akibat longsor ini adalah di Dusun Tempel, Jetis, Kalisonggo, Ngerancah, dan Ngelengkeh. Warga yang kemudian beraktivitas ini terpaksa melalui jalan lain memutar lebih jauh sekitar 2 kilometer.